Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Medi Nugroho. Para pemimpin parlemen negara-negara anggota MIKTA sepakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi parlemen, serta partisipasi masyarakat dalam parlemen. Pemimpin parlemen MIKTA juga mengusulkan independensi pengelolaan anggaran parlemen di negara masing-masing. Delegasi Parlemen Indonesia yang dipimpin Ketua DPR RI, Ade Komarudin, menghadiri pertemuan Ketua Parlemen Negara-negara anggota MIKTA yang beranggotakan 5 negara, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, yang berlangsung di kota Hobart, ibu kota negara bagian Tasmania, Australia, baru-baru ini. MIKTA adalah perkumpulan negara-negara berkembang yang menjadi anggota G20. Usai mengikuti MIKTA Speakers Parliament Meeting, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, para pemimpin parlemen sepakat untuk mendorong independensi budget atau anggaran parlemen di negara masing-masing, karena belum semua anggota MIKTA independen dalam anggaran termasuk Indonesia. Terkait keterbukaan di gedung parlemen, Ade Komarudin mengungkapkan, para pemimpin parlemen MIKTA juga menyepakati untuk meningkatkan faktor keamanan di dalam parlemen terhadap anggota parlemen maupun stafnya, khususnya terkait ancaman terorisme. Kita ini terbuka, tapi juga harus kita juga akomodasi security. Nah, di kaca, di kita balkon terbuka, ya. Kemudian ruang rapat, balkon di komisi maupun di paripurna terbuka. Di banyak negara demokrasi yang lain tertutup. Nah, kemudian lobi kita parlemen terbuka, siapa saja boleh masuk. Padahal dengan ancaman terorisme, jadi ada kesadaran semua ketua parlemen ini bahwa keterbukaan itu bukan berarti tidak diminish dengan baik. Maksudnya begitu. Dalam proses produk itu harus terbuka. Tetapi pengamanan juga penting karena sekarang ancaman terorisme juga tinggi. Kalau parlemen ingin independen dalam mengambil keputusan, maka budgetnya harus independen dari pemerintah. Posisi Indonesia seperti itu. Nah, kita di Indonesia realitasnya belum. Nah, ini satu sesi yang harus dibahas lebih dalam di Indonesia. Anggota delegasi DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, seluruh peserta pertemuan memiliki kesamaan pandangan tentang transparansi dan akuntabilitas parlemen, serta pentingnya penyerapan aspirasi secara demokratis. Syaifullah menambahkan, para pemimpin parlemen MIKTA juga sangat mewaspadai ancaman serangan terorisme dan pentingnya independensi pengelolaan anggaran parlemen. Sekarang ini yang dihadapi MIKTA khususnya dan seluruh negara-negara parlemen di dunia adalah terorisme. Oleh karena itu dalam pertemuan ini Australia terutama sangat menganjurkan untuk mewaspadai terhadap serangan-serangan terorisme yang bisa saja mengancam setiap saat kepada anggota maupun staf pribadi dan tenaga ahli anggota DPR. Dari pertemuan ini membicarakan tentang budget yang berbeda-beda di antara anggota MIKTA. Dari kota Hobart, Australia, Iqbal Subarsah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menerapkan layanan izin terpadu 1 pintu 3 jam untuk investor dengan nilai investasi minimal 100 miliar rupiah. Komisi 6 berharap investasi yang masuk ke Indonesia semakin meningkat. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dalam menerapkan program layanan investasi 3 jam atau pelayanan terpadu 1 pintu, sehingga Indonesia kini berada di peringkat 25 dunia dari sebelumnya di peringkat 125 sebagai negara berpeluang layak investasi. Sejak Januari 2016 lalu, BKPM meluncurkan program layanan izin investasi 3 jam. Program ini merupakan pelayanan terpadu 1 pintu, sehingga calon investor dapat berinvestasi minimal sebesar 100 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.000 orang untuk memiliki izin awal. Terkait dengan pelayanan terpadu 1 pintu tersebut, Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan ke kantor BKPM Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 6 DPR RI Teguh Juwarno menyampaikan apresiasinya terhadap terobosan yang dilakukan BKPM ini, sehingga Indonesia kini berada di peringkat 25 dunia dari sebelumnya di peringkat 125 sebagai negara berpeluang layak investasi. Pelayanan 1 pintu ini memang adalah showcase-nya atau hub-nya atau etalasenya gitu ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu meningkatkan peringkat ini. Jangan lagi kita di urutan 108.
Nah ini siapa saja, apa saja unsur-unsur yang menyebabkan kita ada di peringkat itu. Ini yang harus kita bedah, itu yang harus kita perbaiki kan. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo juga mengapresiasi terobosan BKPM. Menurutnya, program pelayanan terpadu satu pintu merupakan langkah yang efektif dalam menjadikan Indonesia sebagai negara layak investasi. Namun Bambang menyayangkan permasalahan otonomi daerah yang hingga saat ini belum dapat dikendalikan oleh BKPM. Tidak ada satu sinergi atau satu kesatuan di mana dari kementerian lembaga ini bisa ikut mendukung apa yang menjadi program daripada BKPM ini. Andi Triana, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai wacana menghapus hukuman mati di Indonesia belum bisa dilaksanakan, mengingat belum adanya bahasan dan kajian yang mendalam dari berbagai kalangan ahli hukum dan tokoh masyarakat. DPR RI menilai wacana menghapus hukuman mati di Indonesia belum bisa dilaksanakan, mengingat belum adanya bahasan dan kajian yang mendalam dari berbagai kalangan ahli hukum dan tokoh masyarakat. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafiqarno menilai wacana terhadap penghapusan hukuman mati di Indonesia belumlah tepat. Untuk itu, Dev berharap pemerintah mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang akuntabel dan komprehensif. Dev menambahkan, kinerja dari aparat penegak hukum juga harus diperbaiki, mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Masih menilai bahwa masih dibutuhkan, karena dengan adanya hukuman mati pun belum terasa efek jerahnya kepada pelaku, terutama pidana narkoba, pidana terorisme. Saya sih secara pribadi menilai bahwa hukuman mati patutnya itu masih tetap ada. Akan tapi yang justru perlu diperkuat dan diperbaiki adalah sistem hukum kita, sehingga menurut Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, untuk melakukan moratorium hukuman mati diperlukan kesepakatan bersama, karena hukuman mati saat ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fadlizon meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali apakah hukuman mati dapat dilaksanakan atau tidak. Sekarang ini, terutama di negara seperti Eropa, hukuman mati itu tidak menjadi solusi, ya kita harus kaji secara mendalam gitu loh. Apa betul seperti itu? Nah, ini harus ada kesepakatan atau konsensus yang ujungnya adalah di dalam perubahan undang-undang. Tim TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.